Episode 239, Wasiat Kakek 2. Baiklah, lanjutkan, ucap Sapira dengan emosi. Surat wasiat ini ditulis pada tanggal XX bulan XX tahun XX kepada anak-anak dan cucu-cucuku. Ayah meninggalkan begitu banyak harta benda yang belum aku serahkan kepada kalian. Tolong jangan ada yang bertengkar setelah ini dan biarkan aku hidup dengan tenang di sisi Tuhan. Pembagian untuk anak dan cucu tertuaku bla 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 bla, ucap Pak Mina menjelaskan pembagian harta untuk anak cucunya. Untuk Sapira, cucu kakek, mungkin semua ini terlambat ketika kami menemukanmu. Namun ketahuilah kakek begitu mencintaimu semenjak kamu berada di dalam kandungan. Tumbuhlah dengan baik setelah ini sayang. Kakek yakin jika suamimu adalah laki-laki yang tepat dan akan menjagamu hingga maut memisahkan kalian, ucap Pak Mina menjeda kalimatnya. Sapira hanya terdiam dengan air mata yang mulai menetes. Mungkin harta tidak akan bisa membayar semua kasih sayang yang telah terlewati. Namun kakek sudah menyiapkan beberapa warisan untuk kamu. Ada sebuah villa dan beberapa resort di daerah Maluku dan Papua. Itu sudah atas nama kamu, nak. Saham 30% yang ada di T Group sudah dialihkan atas nama kamu juga. Rumah mewah ini juga akan diberikan kepadamu. Tolong terima semua pemberian kakek. Maaf karena kakek tidak bisa memberikan kasih sayang kepada kamu dengan utuh seperti sepupumu yang lain. Kakak mencintaimu, sungguh benar-benar mencintaimu. Salam sayang kakek untuk semua anggota keluarga, ucap Pak Mina. Setelah pembacaan surat wasiat, wajah kakak dan adik Andika berubah masam sambil menahan emosi. Mereka sangat tidak terima dengan apa yang tertulis di sana, apalagi Sapira yang masih terasa asing di dalam keluarga mereka. Dengan keputusan sang kakek, Sapira menjadi pemegang saham terbesar kedua setelah ayahnya yang memiliki 35% saham di dalam T Group. Ia bahkan bisa langsung menjadi presidir ketika Andika juga ikut menyerahkan sahamnya kepada Sapira. Dan jika ditotal ia akan mendapatkan saham sebesar 65%. Apa bisa kami mengajukan banding? 30% itu saham yang sangat besar, Pak. Saya juga menginginkan sebagian saham itu untuk anak-anak saya, sementara Andika sudah memiliki saham paling besar di antara yang lain, ucap kakak pertama Andika tidak terima. Maaf, Tuan Besar mengatakan jika tidak ada satupun anggota keluarga yang bisa menentang keputusan beliau. Surat ini juga sudah ditandatangani oleh beberapa hakim di pengadilan. Dengan isi surat, jika tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat harta warisan milik Nona Sapira, ucap Pak Mina menyerahkan beberapa bukti. Mereka hanya bisa menahan kesal, sementara Andika bisa tersenyum lega karena apa yang ditakutkannya tidak terjadi, yaitu hak milik Sapira direnggut dengan mudahnya. Ternyata ayah memang adil. Aku akan memberikan semua saham untuk Sapira agar dia bisa membuktikan pada dunia jika ia pantas bersanding dengan Tuan Pajri, walaupun masih jauh dari kata layak. Tuhan, aku bersyukur memiliki menantu sehebat pemuda ini. Berikan dia kesehatan agar dia bisa menjaga putriku sampai tua nanti. Batin Andika menatap Pajri dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih banyak karena Bapak sudah membacakan isi surat wasiat dari kakek. Tapi saya merasa tidak pantas untuk menerima itu semua, karena saya hanya orang baru di sini, ucap Sapira. Sayang, apa kamu ingin kakek sedih mendengar ucapanmu? Sanggah Andika. Tapi Pak, terima saja sayang. Berarti kakek memang lebih percaya kepada kamu untuk mengelola beberapa harta miliknya, ucap Pajri tersenyum penuh arti sambil mengusap wajah Sapira yang sudah penuh dengan air mata. Tanpa berucap sepatah kata pun, kakak tertua dan adik Andika segera keluar dari ruangan itu dengan hati yang kesal, diikuti oleh anak dan istrinya. Tinggallah Sapira dan keluarganya di dalam ruangan itu. Pak, sepertinya mereka kesal denganku, ucap Sapira lirih. Memang kesal. Inilah alasan kenapa kakek memilih kamu untuk memiliki saham yang ada di perusahaan. Papa harap kamu bisa belajar banyak tentang bisnis sayang, ucap Papa Andika bernapas lega. Pak, aku hanya seorang petani, nggak mungkin bisa menguasai bisnis papa yang sudah hampir merambat ke dunia, ucap Sapira. Apa kamu melupakan aku sayang? Ucap Pajri cemberut. Maksud kamu apa mas? Tanya Sapira mengernyit. Pak, sepertinya putrimu menikahi orang biasa yang hanya bisa bekerja serabutan, ucap Pajri mendelik. Sapira mulai paham dengan ucapan Pajri. Ia tersenyum manis sambil menatap suaminya. Ia melupakan identitas Pajri untuk sesaat. Maafkan aku Baginda Raja. Aku hanya lupa kita sedang berada di mana dan tiba-tiba saja mendapatkan harta yang begitu banyak, ucap Sapira terkekeh. Hersi hanya tersenyum menatap anak gadis satu-satunya itu.
Tak ada hal yang ia inginkan lagi setelah menemukan putrinya. Ma, Pa, besok malam kami harus pulang karena Sapira akan menghadapi ujian semester. Mungkin kami akan kembali setelah Sapira libur kuliah. Dan saya juga minta maaf karena Ipana tiba-tiba saja pulang, ucap Fajri merasa tidak enak. Gak apa-apa nak, papa juga melihat ada perasaan tertekan dan takut kehilangan dari sorot mata Ipana. Apa dia pernah memiliki trauma atau semacamnya? Tanya papa hati-hati. Ya, semua itu terjadi karena salah Aji, ucap Fajri terdiam. Mereka sedikit berbincang hingga waktu makan siang hampir masuk. Sapira bergegas untuk ke dapur dan memasak makanan untuk Fajri. Memang suami tampannya tidak bisa memakan sembarangan. Beruntung Sapira sudah belajar banyak hal bagaimana cara memasak makanan untuk Fajri tanpa micin dan beberapa bumbu penyedap lainnya. Hanya masakan sederhana dengan bahan seadanya, ikan salmon dan beberapa buah kentang. Sapira membuat gulai kepala ikan salmon, tak lupa lalapan sebagai pelengkapnya. Sudah jadi nyonya besar kok masih masak sih, sindir sepupu Sapira. Bunda mertua saya masih masak untuk anak dan suaminya, padahal dia nyonya yang lebih besar daripada saya, direktur rumah sakit, istri pengusaha kaya, dan ibu dari anak yang sangat berpengaruh di dunia. Kenapa tidak jika saya melayani suami dengan baik? Ucap Sapira santai. Suami juga suami saya, dia hanya bisa makan apa yang saya dan bunda buat. Sambung Sapira. Perempuan itu terdiam, ia begitu kesal dengan Sapira yang sudah menggeser tempatnya menjadi cucu perempuan satu-satunya di keluarga itu. Apa kamu yakin jika Tuan Fajri setia? Bukankah setiap brand ambasador dari produknya mengatakan tengah menjalin hubungan dengan Tuan Fajri? Saya rasa di setiap negara dia memiliki simpanan, ucapnya memprovokasi. Oh ya, kalau memang Mas Fajri seperti itu saya tidak akan mau sama bekasan orang. Tapi saya sering ikut kemanapun suami saya pergi, baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Dia sudah mengenalkan saya dengan semua hal tanpa ada yang ditutup-tutupi. Model papan atas yang pernah mengakui kedekatannya dengan Mas Fajri tidak berkutik di hadapan saya, anak pengusaha kaya Eropa, kalah, ucap Sapira bangga. Perempuan itu semakin tidak berkutik untuk melawan Sapira. Tanpa mereka sadari, Fajri sudah berdiri tak jauh dari sana. Ia semakin gemas dengan Sapira yang berusaha untuk membela dirinya agar tidak dijatuhkan oleh orang lain. Ia berjalan mendekat ke arah Sapira dan memeluk pinggangnya dengan erat. Masak apa sayang? Tanya Fajri meletakkan dagunya di bahu Sapira. Ini masak gulai ikan mas, ucap Sapira tersentak, namun ia kembali tersenyum sambil mengusap pelan tangan Fajri yang ada di perutnya. Nanti suapi aku sayang, ucap Fajri manja. Memang setiap hari aku ngapain? Tanya Sapira terkekeh. Aku pikir kamu nanti merasa segan dengan yang lain. Aku kan susah kalau makan ikan, ucap Fajri manja sambil menggosok hidungnya di tengkuk Sapira. Iya mas, aku gak akan lupa dengan itu, ucap Sapira tersenyum. Sepupu Sapira memilih untuk pergi dari sana karena usahanya untuk menjatuhkan gadis itu tidak berhasil. Sementara Fajri dan Sapira hanya bisa melemparkan senyuman dan melanjutkan acara memasak itu dengan romantis.